Seseorang pernah bertanya, apakah puasa tetap bermanfaat jika saya tidak rutin sholat? Sesuatu yang diniatkan secara tulus tentunya tidak akan pernah sia-sia, termasuk puasa yang dilakukan untuk mencari ridho Allah, meski pada satu sisi pengerjaannya belum sempurna. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Sholat dan puasa masing-masing adalah ibadah tersendiri. Meninggalkan sholat fardu jelas berdosa. Begitupun kalau meninggalkan puasa Ramadan jelas berdosa. Artinya, kalau ada orang rajin sholat fardu tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan menurut aturan agama, maka dia berdosa karena meninggalkan puasa. Begitupun sebaliknya, jikalau ada orang berpuasa Ramadan penuh tapi tidak sholat fardu, maka dia berdosa karena tidak sholat. Terkadang dengan tekun mengerjakan suatu amalan, misalnya berpuasa, hal itu dapat berdampak positif pada amalan yang lain seperti sholatnya. Boleh jadi dengan berpuasa akan tercipta kebiasaan baru seperti sholat tepat waktu dan menutup aurat. Sebab rahmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu diberikan kepada hambanya yang tulus memperbaiki kekurangannya. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Adalah ketika di zaman Daulah Abbasiyah, seorang syekh yang bernama Dulab bin Jahdar atau lebih masyhur disebut Abu Bakar Ash-Shibli. Beliau lahir di Samara, Irak tahun 247 Hijriah dan wafat 334 Hijriah. Pernah suatu hari Ash-Shibli sedang bepergian ke Suriah bersama sekelompok pelancong. Di suatu tempat mereka dicegat oleh komplotan perampok. Para perampok merampas harta benda Ash-Shibli dan rombongan, lalu menyerahkan kepada pimpinan mereka. Di antara barang-barang itu ada sekantong gula dan kacang almond. Para perampok pun mulai memakan barang rampasannya. Tetapi anehnya pemimpin perampok tersebut justru tidak ikut menikmati makan kacang almond. Karena penasaran, Ash-Shibli bertanya, "Mengapa kamu tidak ikut makan?" "Aku sedang berpuasa," jawab pemimpin perampok. "Kamu seorang perampok. Kamu mengambil barang tanpa hak dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Lalu kamu mengaku berpuasa?" tanya Syekh Ash-Shibli setengah menyindir. "Ya Syekh, aku berpuasa untuk menjaga agar pintu taubat tetap terbuka," jawab pimpinan perampok tersebut. Beberapa masa berlalu, Ash-Shibli menjumpai pemimpin perampok tersebut di Mekah sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Ash-Shibli pun bertanya keheranan, "Apakah kita pernah bertemu?" "Iya," jawabnya. "Apa yang terjadi?" tanya Ash-Shibli semakin penasaran. "Yang terjadi adalah amalan puasaku tempo lalu menyebabkan aku berada di sini sekarang," jawabnya.